Ayo cakap lagi. Itu mau lagi. Iyo tuh, taba yan. Wah, ya katini yo. Wah, mandan ko. Udi mo. Tahun dia kan itu boy. Langkong na yun. Nasyo bang? Ay, Nyamuta sikam po na sekejì itu bingkok. Tabi mo. Dito po ba din? Madati na. Jagapi ko na bang? Seru mudang dudut. Mas mana? Slow pipa. Wah, slow kulbon. Tabot hayak. Wah, beli. Ay patu. Uy, mula makis pati cukot basikam. Apa? Lawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat ya, seluruh tim kawal, sahabat kawal yang berbahagia. Alhamdulillah sampai saat ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus menyadari tugas kita di muka bumi ini ya, diciptakan Allah hanya untuk ibadah. Jadi mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Selanjutnya ya, sebelum ke acara inti seperti biasa, mari kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semoga dengan pembacaan selawat tadi ya, di 12 kisah kelak kita semua ya diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kawal, seperti biasa ya, saya dengan adik Fadil ya, ditemani adik Fadil. Saat ini kita berada di satu lokasi wilayah Pekan Unggak ya, Kecamatan Kelumbayan. Tepatnya kita ada di Pendapa Sakasahan. Bahwa di sini ada karamat ya. Jadi karamat di sini kan batas kita tahu berita ya, berita aslinya kita belum paham detailnya. Tujuan kita ya, kami dari tim kawal adalah ingin tahu ya, menguak misteri keramat ini. Apakah memang ya di daerah sini ya, pas di tanah ini ada pemakaman atau ada semacam benda-benda lain ya, ini belum jelas kepastiannya. Maka kami mohon doa daripada sahabat kawal semua ya, agar kami dimudahkan ya untuk mengetahui apa sebenarnya ya misteri di Gunung Pendapa Sakasahan ya, Pekan Unggak ini. Jadi tentu dalam hal ini ya, tetap dukungan daripada sahabat kawal semua, doa daripada sahabat kawal ya yang kita butuhkan ya, semoga ada pembelajaran di balik ya misteri keramat yang ada di Pendapa ini. Sahabat kawal, seperti biasa ya, memohon izin ridha Allah Subhanahu wa taala ya, doakan kami semoga ahli gaib ya, yang kira-kira penunggu daripada Gunung Pendapa wilayah Pekan Unggak ini bisa hadir ya. Tentu tujuan kami adalah silaturahmi ya, jadi tidak ada niat jelek ataupun jahat. Silaturahmi ingin mengetahui sejarah daripada keramat yang ada di Pendapa Sakasahan ini.
Kanya-kanya kan di api teman ya. Kanya-kanya ini kayu macam. Bukan sungai lampu itu. Oleh kadang-kadang jadi memang itu pilihan. Ih, kesapu yang bikin belakang kumbak ya di sana kesapu. Bulas so RG. Ini kok nasi ya. Ini yang kan tadi aku yang buat اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا عليم يا يا الله يا رسول الله يا سيد الشعميد بقدر الجلال وفي صحتكم وعندنا عن جانب سونا كما كن مستوى الله مجيبادا يسمى شك الله محل الهداية من الله dengan mengesima Allah izin nani dong hadirkan ya Allah alil baik mohon izin itu kapha ya an subhanahu Assalamualaikum sesuai badannya. Saya mohon ya ahli gaib yang bersemayam daerah sini ya cukup bisa menyesuaikan di tubuh adik saya ya. Nah, silahkan ya aku izinkan ya masuk sementara di tubuh adik saya. Nah, tapi tidak ada kita harus saling berbeda. Silakan. Assalamualaikum ya ahli gaib. Mohon maaf apabila mengganggu ya. Kami dari tim kawal ya silaturahmi ya di tempat persemayaman ahli gaib. Jadi seperti niat kami dari awal, niat karena Allah ya, tidak ada unsur untuk berbuat jahat. Mohon maaf. Kami ingin mengenal lebih ya, lebih dalam, mengetahui tentang daripada bangunan ya yang ada di pendopo Salasahan ini. Boleh tahu ya ahli gaib, silakan. Kira-kira mau tahu, silahkan. Suara yang jelas agar kami mengerti, supaya tidak ada timbulnya fitnah. Silahkan ahli gaib. Yang saya hadapin sekarang adalah perempuan. Penting, insya Allah sangat penting. Ada pembelajaran dari kami ya untuk ya umat ya semua. Kita ambil yang terbaik untuk pembelajarannya. Karena mungkin sudah ratusan mungkin ribuan tahun ya di sini, tentu kami ingin tahu sejarahnya. Apakah yang saya hadapin sekarang ini adalah perempuan? Silahkan. Perempuan. Siapa? Kira-kira apakah saya harus memanggil dengan sebutan nama? Nama boleh. Siapa namanya? Ya, nama yang biasa dipanggil. Silakan. Mohon maaf. Diingat. La haula wala quwwata. Silakan nama. Enggak ada nama. Enggak ada nama. Apakah yang dikuburkan di sini adalah fisik badan daripada ahli gaib? Bukan. Kira-kira dijelaskan. Apakah salah satu anggota tubuh yang bersemayam di sini? Betul. Salah satu anggota tubuh, mungkin tangan, atau kaki, atau mata. Punya Ratu Dayang. Yang dikuburkan di sini semua adalah punya Ratu Dayang. Apa yang dikuburkan di sini? Benda, kuku. Terus apa lagi? Ahli gaib ceritakan.
mahkota, Rambut. rambut, tempurung. Tempurung. Tempurung ini apa? Berupa berapa tempurung, kelapa. Apa? Silakan juga itu. Tempurung. Tempurung kepala, batok kepala, kulit kepala ini, bagian kulitnya. Jadi berikut rambut yang dikuburkan. Punya bundaku. Punya bundamu. Bundamu boleh tahu apakah diciptakan Allah sebagai manusia atau makhluk lain? Mungkin sejenis bidadari. Bidadari. Putri. Putri. Putri artinya sejenis bidadari ya. Oh, dayang. Seperti itu. Makhluk Dayang cempaka putih. Dayang cempaka putih. dayang cempaka putih. Oh, jadi jenis bidadari ya. Jadi tim kawal dia jenis bidadari ya. Dayang cempaka putih. Panggilan daripada. Jadi yang bicara sekarang ini adalah anak dari dayang cempaka putih. Seperti itu ya. Ya. Kenapa ibunda tidak bisa hadir? Pergi. Mohon diceritakan sejarah ini karena selama ini kan khusus wilayah Kelumbayan ya, untuk mengetahui sejarah dayang cempaka putih itu simpang siur. Ada yang bicara bahwa dikuburkan badannya, ada berupa kosmetiknya segala macam, tapi ternyata di sini dijelaskan tadi ada beberapa kuku ya, terus rambut berikut tempurung, batok kepalanya artinya kan, mahkota, dan juga mahkota. Jadi boleh tahu ya, sejarah, mohon maaf, silsilah keturunan dari siapa kira-kira di saat ini sekarang? Putri Yuli, mohon maaf, putri dari akan Paksi Muazza, Pangeran Paksi, gelarnya Pangeran Paksi ya, atau namanya Muazza, Yuli segitu. Oh, ya. Oh, jadi ayahmu ya keturunan dari almarhum Muazza ketemu dengan ibumu di sungai. Sungai di daerah mana sungai? Oh, ayah Batin dari Maulana. Muazza. Batin Maulana. Bukan. Jauh. Jauh sana. Jauh. Oh, nah, mungkin mana? Jauh sana. Jauh. Jadi yang tua-tuanya sekali. Kira-kira sudah berapa ratus tahunnya lewat? Perkiraan. Sudah mau 800. Sudah mau 800 tahun yang lalu. Oh. Iya, tangan putri. Jadi sudah 800 tahun yang lalu ditemukan keturunan dari pangeran kita sekarang ya. Mau apa? Ya, di sini kami silaturahmi ya, karena supaya mengenai sejarah atau silsilah yang ada yang dikuburkan di benda-benda itu tidak timbulnya fitnah. Jadi tujuan kami penting, sangat penting untuk sejarah, betul. Kita pengen tahu keturunannya, ternyata memang keturunan dari pangeran kami sekarang ya, akan Muazza almarhum sekitar 800 tahun yang lalu. Kalau diceritakan. Ya. Berbanyak waktu. Singkatnya aja, singkatnya aja, yang intinya. Dia sangat penting. Tapi kenapa disingkat? Udah, ketemu pagi dong. 2 jam. 2 jaman. 2 jam. Ya tidak apa-apa, diceritakan. Kau mencong. Apa kita sambil benar. Bidadari ya, yang kemungkinan pencipta tari rudat ya. Jangan dia udah goyang. Nyanyi cuma makan silap ya. Kita uang nih bang itu. Yang hijau nih iya jadi mau cecok dah. Ya ora kepapak kita. Lempu. Ajak ngejong gorek kita cok. Kita ngejong gerak ya, gerak kau gitu. Ada bijak, arah minyak, kendai ngejong. Iya dia polos sudah mau panen nata. Panik kok mau panen ngepres. Putri silakan dipres buat adik saya. Dipresin semua, kaki di kaki, tangan di kakak, tangan jangan dibalik-balik, jangan kaki di kepala, kaki di kaki ya. Putri silakan, tangan di tangan, bagian muka di muka, silakan. Nggak ada yang nggak mungkin ya, kalau memang Allah menghendaki.
mohon maaf sekali lagi ya. Putri dari Putri Cempaka Putih ya. Salah satu makhluk Allah berupa bidadari yang dinikahi oleh manusia. Hah? Bukan. Oh iya, ibumu maksudnya, bundamu ya, bundamu bidadari yang dinikahi salah satu manusia, anak manusia ya, keturunan dari akan Muazza almarhum ya, Batin Maulana. Nah, jadi ceritakan secara detail silahkan. Insya Allah sangat bermanfaat ya untuk umat semua. Untuk sejarah asal muasal ditemukan ibundamu di sungai mana kira-kira tadi awal ceritanya? Bundamu itu ditemukan keturunan akan ya di sungai mana kira-kira dulu? Oh, Desa Dayang. Berarti pantas Bebagusan. Dayang masuk Penyandingan sekarang. Betul ya, Desa Penyandingan. Oh, Dayang 1, Unggak 1. Maksudnya apa 2? Bukan. Desa Dayang Unggak 1. Cuma satu. Dayang cuma Unggak 1. Oh, Desa Dayang Unggak 1. Mungkin zaman dulu seperti itu mungkin. Mungkin. Oh, 1 ya artinya. Oh. Jadi ditemukan di daerah Desa Dayang yang sekarang adalah Penyandingan, sama dengan Unggak ya, 1 dia ya. Oh, seperti itu maksudnya. Ayahmu petani waktu itu. Namanya? Nggak boleh. Tidak apa-apa supaya tidak ada timbul fitnah. Dijelaskan sekitar 800 tahun yang lalu. Pangeran Mazza. Pernah dengar nggak? Oh iya Mazza, oh berarti ya Pangeran Mazza awal waktu itu 800 tahun yang lalu. Oh ayahmu ya, suami dari bidadari Putri Cempaka tadi, bundamu. Oh, jadi Pangeran Mazza. Seperti itu ya. Ramai. Ini masih keturunannya semua. Bisa dilihat. Kami semua adalah keturunan dari ya. Kami semua keturunan dari Pangeran Mazza insyaallah. Jadi ya tanganmu ini seperti penari ya. Jadi maksud saya jangan diubah. Tidak kami ubah. Ya, karena memang ciri khas daripada bidadari. Kalau boleh tahu ditunjukin aja tangannya. Tidak, saya tidak ada niat untuk merubah. Silakan putri dari Putri Cempaka Putih. Ya seperti itu. Tidak. Jadi di sini sejak ceritanya mau ketemu bunda. Apakah bisa dihadirkan? Tapi tidak bisa sekaligus. Adik saya sakit nanti. Apakah mohon maaf putrinya daripada Putri Bidadari ini bisa keluar dulu biar saya hadirkan bunda supaya kami lebih afdol. Insya Allah. Kalau memang Allah mengizinkan. Ya, tapi insya Allah kami hadirkan ya. Bundamu pergi. Oh, bundanya mikirin diri sendiri. Kenapa waktu itu ditinggalkan ya anaknya ya Putri? Pergi kemana? Terbang waktu itu bundamu. Kenapa kok bisa terbang seperti itu? Meninggalkan Putri. Apakah saya bertanya langsung dengan bundamu atau secara batin ya? Mohon izin itu Allah Subhanahu wa taala supaya Putri bisa berkomunikasi langsung dengan bundamu. Jadi mohon maaf sementara saya keluarkan dulu ya Putri dari Putri Cempaka Putih. Lalu saya masukkan bundamu. Seperti itu. Sudah ribuan manusia nggak bisa. Tidak, maksud saya kami akan menghadirkan secara gaib. Artinya dari bahasanya aja. Kita mohon, walaupun tidak fisik. Supaya dia mengungkapkan kebenarannya. Insya Allah. Insya Allah.
Ya Allah, ya Rasulullah, ya Sayyidina. Sunahkan datang Mesti Allah, sikap Allah dan hidayahmu Allah. Hadirkan ya Allah bidadari putri cempaka putih aman ini dan dikabulkan hajat mereka pahayan subhanallah bismillah rahmati rabbika. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah Allah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Mohon maaf sementara. Saya kunci sementara, mohon maaf. Yang hadir ini sekarang masih ada anaknya Putri Cempaka Putih. Apa Bunda? Ayo dek sesuai pada ini. Allah mohon maaf. Apa ini Ananda tadi? Kok bundanya nggak bisa hadir? Apakah adik saya nggak kuat? Tidak egois, memang dia jauh ke sana. Ya sudah. Yakinlah ya, tidak ada mustahil bagi Allah ya. Kelak ya, putri bidadari Cempaka Putih akan ketemu dengan putrinya yang sekarang di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi putri ya, anak dari bidadari Putri Cempaka Putih ya, paling tidak ada cerita dari kakek-kakekmu mengenai itu. Tolong disampaikan dengan kami cerita itu. Silahkan dulu. Ayah menemukan ibu di sungai. Ayahmu menemukan ibumu di sungai. Sungai dalam. Sungai dalam. Ramai. 12 teman rombongan waktu itu bidadari. Terus silahkan. Ayahmu petani. Terus silahkan ceritakan lagi. Keturunan dari Pangeran Maza sekarang ayahmu. Ya ayahmu Maza waktu itu, sekarang ya di Yuli ya anaknya. Iya artinya iya artinya Yuli memang cucumu ya, anak dari bidadari itu. Nah, terus ceritakan lagi. Ceritakan lagi Putri, silahkan. Apakah waktu itu ada pembelajaran ya? Seperti umpamanya untuk menari rudat. Itu rudat ciptaan siapa? Ciptaan dari Putri sendiri, anak dari bidadari itu. Yang nyiptakan rudat waktu itu. Seperti itu ya. Memang rudat tarianmu. Oh, ya memang sampai sekarang. Belajar sendiri. Jadi ada maknanya enggak tarian itu, rudat itu waktu itu? Tujuannya tentang pelepasan anak dan ibu. Waktu Putri ditinggalkan ibumu, seperti itu kan? Mengisahkan itu, maka Putri menciptakan tari seperti itu. Jadi tari kesedihan. Isi hatimu waktu itu ditinggalkan oleh ibundamu, naik ke atas sana, naik ke atas langit sana. Cukut. Tempurung. Silakan Putri, kuasai adik saya dengan sepenuhnya Putri. Karena kalau separuh-separuh adik saya sakit. Silakan Putri. Jadi seperti itu ya, 800 tahun yang lalu. Nah, terus apa hubungannya benda-benda yang ada di sini yang dikuburkan? Punya bundamu. Alat-alat kecantikan semua. Apa itu? Kuku yang bersinar. Rambut. Berapa banyak? Apa semua rambutnya bundamu? Semua rambutnya. Sampai dengan tempurungnya itu. Jadi habis.
Oh, berarti benar seperti itu. Artinya cerita yang sekarang beda jauh. Orang berpikiran adalah batok kelapa, ternyata batok kepala manusia ya, berikut dengan rambut kan itu kan. Nah, setahu orang sekarang ini adalah batok kelapa yang dikirim yang dikuburkan. Tapi katanya dia emas. Emas bukan itu kira-kira? Emas juga. Emas dan berlian di dalam tempurung kepala itu. Oh, punya bundamu semua. Titiknya tepat di sini. Di sini. Ayahmu yang menguburkannya. Terus di mana? Ayahmu yang bernama Muazzaz. Di mana lagi? Apa daerah sini lagi aja? Ada lagi tempat lain? Di sini aja. Satu tempat. Oke, satu titik, satu tempat. Nah, sekarang yang mau saya tanya, kenapa setiap dibuat rumah ya, bangunan, tiba-tiba besoknya roboh lagi? Apakah ini memang Putri yang bukan? Terus siapa yang merusak? Bangunan setiap dibangun roboh. Nih ada puing-puing genteng segala macam. Siapa? Oh, Putri. Kenapa dirobohkan? Kenapa? Putri marah. Kenapa marah Putri? Bukankah ini adalah semua peralatan bundamu? Berikut bundamu jahat. Itu semua sudah takdir Allah, ya. Tapi yakinlah, Putri. Tapi yakinlah, ya insya Allah akan ketemu di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi Putri, selain daripada kuku, bagian batok kelapa dan berikut rambut, rambut ini tentu panjang ya, zaman dulu. Sangat panjang. Kira-kira panjangnya, apakah benar cerita orang ngikutin jalur Gunung Pendapa ini? Panjang lagi. Allah. Sangat panjang sekali rambut ini. Apa warnanya? Waduh, emas seperti. Oh, warna kuning tapi bukan emas, mengkilat ya. Nah, seperti itu. Terus selain peralatan itu, apakah ada semacam peralatan lain ya seperti kaca atau apa? Sisir. Boleh tahu sisirnya emas? Semuanya. Semua punya bundaku semua emas. Oh, semua peralatan bundamu semuanya emas. Dikuburkan di sini semua. Seperti itu. Ayo. Bukan masa patok. Nah, ini salah. Ini batok bulu nih dia, dua nih dia. Makan udah gayung padahal. Jadi rambutnya tadi ya berupa warna kuning tapi bukan emas seperti itu, tapi benda-benda seperti sisir, kaca semua itu berupa emas. Selain itu, wahai Putri ya, ahli gaib, apakah ada benda-benda pusaka yang ditanamkan? Banyak juga. Bawah mana? Satu tempat sini. Bawah mana coba? Di bawah. Daerah mana? Di bawah sini, masih lingkungan sini, di bawah sini, tempat pemakaman umum. Sekolahan. Di sekolahan. Apa di bawah pas di kakinya gunung ini? Pas di kaki gunung ini. Tanahnya penghulu. Posisi di sini apa bagian sana? Di sana beda lagi. Oh, di sana beda lagi. Ada juga di sana. Subhanallah, banyak sekali yang ditanam-tanamkan. Itu benda pusaka semua. Mohon maaf, Putri ahli gaib. Iya, jangan ceritakan tentang bunda kalau nggak tahu. Tapi sekarang ya nanti keliru. Sekarang alhamdulillah kami sudah tahu. Ya selama ini kan bahasa-bahasa simpang siur. Tapi sekarang kan jelas mengenai batok atau tempurung atau bokok itu udah jelas sekarang bahwa bokok yang dimaksud ya bukan berupa batok kelapa, bukan batok, bukan tempat mandi bukan. Tapi bagian kepala berikut rambut waktu itu ya. Karena waktu itu pas bundamu ya terbang ke angkasa langit, terbang, rambutnya ditahan dengan bapakmu dengan ayah, jadi tinggal copot bagian kulit kepala berikut rambut waktu itu sejarahnya.
ya, maka dikuburkan ayahmu di sini. Seperti itu jelasnya. Seperti itu akan jelas. Barang pusaka tersebut ya, atau benda-benda berupa emas yang milik daripada Bunda Ratu ya, daripada bidadari, mohon izin, apakah bisa kami manfaatkan atau kami angkat saat ini juga? Ya kalau memang niatnya di jalan Allah membantu, disumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini punya siapa? Punya benda ya? Punya bundaku kan. Iya, punya bundamu. Berarti aku yang berhak. Oh iya, ya kalau Putri ngasih ke saya atau keturunan, ini salah satu keturunan. Kami ini keturunan semua nih. Sudah cukup. Enggak, yang lainnya mungkin. Saya belum. Benda pusaka buat rekan tim atau dari kawan-kawan penonton ya, kawan-kawan bagian sahabat kawal, apakah ada dari putrinya Bunda Bidadari ada yang mau titipkan untuk tentu membantu orang-orang teraniaya, artinya bisa dimanfaatkan di jalan Allah. Silahkan kalau memang ada pemberian hadiah buat kami di sini, tinggal pilih. Kapan? Pasangan ini ada? Nggak ada di sini. Ada yang besar. Oh, di rumahku. Oh. Terus ada keris pusaka singa kalang. Singa kalang itu memang melayang dia. Jadi yang sekarang ada di rumah pangeran kami itu milik dari keluargamu juga. Iya. Pemberian ayahmu. Dulu cerita ya. Ayahmu bertani. Oh, tidak pernah pakai lain kecuali keris untuk senjatanya. Selalu bawa keris. Oh, dulu banyak hewan buas buat senjata melindungi diri, maka menggunakan keris singa kalang tersebut. Seperti itu. Apa ge? Singa putih. Singa putih. Nah, singa putih. Jodoh menjipa. Jadi, ya mohon maaf karena kami turun-turunnya udah salah paham. Tahu kami singa kalang, ternyata mungkin ada tambahan nama. Aslinya namanya singa putih. Mohon maaf, kami mewakili. Minta apa? Jangan bahasa semua ini betul. Ya. Yang udah habis. Ya mohon izin dari Allah Subhanahu wa taala supaya jangan turun hujan dulu. Kami di sini akan menyimak cerita dari putri salah satu bidadari ya. Ini malam Senin. Ya, tepat hari Minggu, betul. Oh, waktunya putri bermandi. Biasa mandi air hujan. Kurang maksudnya mandi tadi kurang, mau mandi lagi. Turun di labung. Mohon maaf sekali lagi putri. Ya Allah Maha tahu. Nanti putri akan mandi. Ya. Jadi selanjutnya putri, keturunan daripada ayah daripada putri sendiri ya, suami dari Ratu Bidadari Putri Cempaka Putih. Mohon maaf, apakah dia yang pertama duduk di wilayah Kelumbayan sini? Masih banyak lagi. Sebelumnya ada yang lebih tua-tua lagi. Kalau boleh tahu, yang tertua itu masih keturunan daripada Ayahanda Muazza. Betul. Jadi Pekon Dayang. Kakek Sunarno itu jadi keturunanmu ya. Ya, jadi benar ya. Iya. Berarti masih turunan Muazza kakek Sunar itu yang berasal dari seberang sana Jawa. Segitiga biru. Segitiga biru. Banten sana. Artinya kami ini keturunan Jawa dong. Jangan bangga jadi Lampung. Ternyata Jawa tuh manusia juga tuh. Mohon maaf. Ya lebih baik Jawa ya.
Ya, jadi saudara-saudaraku jangan ini orang Jawa, kita dari orang Jawa. Nggak boleh. Ya, kita ya. Dia membedakan adalah ketakwaan lah ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Seperti itu ya. Jadi pertama dibangun desa waktu itu di mana? Coba, apakah wilayah Unggak sini? Boleh diceritakan supaya tidak timbul fitnah. Silahkan Putri. Masih keturun. Mau kan? Agak kau dan wasir kini biasa. Asman sar bingung sih kamu teman-teman. Kenapa Putri dikeluarin? Tidak keluar Luas sendiri. tengah dan Putri niku. Paling Nah ini. Aku ada. Oh, Dengan banget yang benar. nah, berarti yang benar. Bang, tapi ada pemberian daripada Putri, ya, anak dari bidadari ke abang, sorry, tapi dimanfaatkan yang benar katanya. Tolong adik Padil ya, terima apa adik Padil, dah pun dilepas kedek, buat sakit kedek kau dia. Silahkan, dijawab kabulnya, dibatin kau bang. Sorry. Adikmu iri. Oh adik Padil iri. Saya Ya, iri, enggak. ini Bapak Naman. Oh, enggak adik Padil enggak iri kok. Nanti dia lebih ya dia alhamdulillah ya karomah barakah wali Allah. Hah? Ya betul itu hak Putri. Putri mau ngasih ke siapa? Jadi yang mau dikasih adalah abang kita ini, abang Sori. Mungkin dia juga pasti ada keturunan keluarga besar dari pangeran. Ya. Masih darah ayahku. Oh masih darah ayahmu. Ya. Jadi hadap sini dong kalau memang mau berikan. Malu. Berarti. Ganteng. Nah, silahkan Putri, silahkan. Apakah melalui saya dulu? Ya, nanti saya kasihkan seperti itu, atau langsung? Kakinya kenapa dikotorin? Kakinya kenapa dikotorin? Tato. Seni itu seni. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Seni. Itu dulu. Memang boleh dipakai sholat, tapi tidak cantik. Oh, boleh pakai sholat tapi nggak abdol, nggak cantik. Seperti itu penjelasannya. Silahkan Putri. Ya kalau ada yang berikan. Ini berupa apa ini? Saya lihat juga ini berupa kuningan. Keris kecil. Sama, keris kecil. Oh, keris kecil. Jadi posisi arah ke dada. Ujung sila bang. Kamu aja yang ngasih. Ya silakan. Ilaika Rasulullah sallallahu alaihi Ya Allah, terima kasih. Serahkan kepada Abang Masuk. Semoga bermanfaat kepada Allah. Sudah. Jadi fungsinya. Silahkan Putri. Apakah ada manfaat? Kalau nggak ada manfaat, mau berapa? Apa itu diantaranya? Coba saja mencuri di rumahnya. Saya harus coba mencuri rumahnya. Kalau berani, Artinya melindungi rumah dan isinya. tarik rambutmu. Jadi kalau ada yang nyuri rumah ini tarik rambutnya. Oh, ya, Buat main yang berarti tengah manfaat. bisa nggak? Iya, main yang Nyari tengah, ikan. nyari ikan. Kan pinggir pantai. Ini banyak. Bukan. Saya Beli. enggak. Bener. Jadi Bener. Jaga diri juga ya. Jaga badan, gak bala benda ini. Tapi dimanfaatkan. Ya, tapi Ini manfaatnya belum yang dapat benar. juga Putri. Ini belum dapat Putri. Nanti aku kasih. Saya sisir aja lah. Nggak boleh. Sisir emas. Banyak utang saya. Bisa nggak Putri? Kita keresnya betul. Atau saya angkat? Mohon maaf. Tarik rambut. Tarik. Enggak. Arti tidak, jangan ditarik senjata saya. Mohon ampun, saya mohon maaf bercanda. Ya sudah.
Jadi ceritakan lagi Putri yang kira-kira kaitannya dengan keramat yang ada di pendapa ini supaya lebih jelas. Barang pusaka itu yang ada di rumah berarti ada kaitannya sini. Kenapa sampai sekarang kok nggak nongol itu barangnya? Masih tetap di bawah itu. Hah? Banyak yang kotor di rumahku. Di mana? Di kolam dayang kotor. Terus keris yang besar itu milik saya. Kalau memang saya wiridkan, ku angkat, izin Putri yang ada di rumah. Ini kan yang masuknya keris yang ada di bawah rumah itu kan, seperti itu. Ya, yang dikubur di bawah rumah. Itu kan yang maksudnya. Apa kaitannya dengan pasangan yang ada di sini? Kenapa dia jahat? Kenapa dia jahat? Terawang tembus jauh pasangan. Yang di bawah sini ya, pas kebunnya. Ya, adik Fadil tahu juga dia. Oh, jahat pasangannya. Jadi bisa aku angkat, aku ambil ya, aku manfaatkan yang ada di rumah. Jangan hujan dulu, Putri, jangan didoakan hujan. Kita ini lagi pengen coba kira-kira tempat mandinya dulu adalah di belakang rumahnya Pangeran Mangkubumi di Desa Penyandingan. Jaya Sempurna ya, seperti itu. Pangeran Jaya Sempurna. Nah, tidak ramai-ramai. Ini masih keturunan Putri semua. Pandai yang usul. Tidak Putri, nanti kami tidak akan merekam semua untuk tim kawal aja. Insya Allah ada manfaatnya, yakinlah itu. Nanti mereka tidak akan berbuat jahat. Dan satu lagi, jangan menceritakan tentang ayah dan bundaku kalau keliru. Ya, jadi pesannya jangan lagi-lagi ceritakan ayah dan bundanya kalau keliru. Bisa jelek desa kolam dayang. Ya, nanti bisa Kelumbayan. jelek desa Kelumbayan, kolam dayang. Jadi artinya selama ini keliru cerita kita. Kalau ada yang nama kolam dayang lawan, kalau ada yang kedudukan nama kolam dayang lawan. Jadi kalau ada yang Menirukan menirukan kolam dayang. Putri, aku putihnya aku lebih tahu. Ya, Putrinya tentu lebih tahu. Tapi kan sekarang kan udah dikasih nama Kelumbayan. Izin ya. Ternyata kolam dayang itu kan kolam ya kolam, dayang itu bidadari. Maksudku, jangan merubah nama sejarah dulu. Ya, tidak, kami tidak akan merubah sejarah dulu. Justru kami akan Mengangkat sejarah. sejarah yang kebenarannya, yang sebenar-benarnya. Untuk ya untuk supaya sejarah yang selama ini keliru ya kita luruskan. Ternyata jawabannya seperti ini. Alhamdulillah ya. Wasyukurillah kita sudah tahu persisnya. Tuyuk Kohar, sekarang saya mau tanya, apakah ada kaitannya dengan Tuyuk Sunar atau keluarga Putri? Tuyuk Muazzah dulu, Tuyuk Kohar yang ada makamnya di daerah pinggir Muara, Ulu Bakau. Hah? Oh, jadi Tuyuk Kohar itu kepercayaan dari Pangeran Mazah waktu itu. Tangan kanannya seperti itu, pesuruhnya seperti itu waktu itu. Dia beragama Islam ya. Keturunan Muazzah aja lebih tahu. Jadi keturunan Muazzah ini ya, tuyuk kami yang dulu sekali Muazzah yang 800 tahun yang lalu, di mana aja turunnya? Coba bisa diceritakan. Saya ya. Ini pasti. Oh, semua yang hadir di sini hampir semuanya keturunan dari tuyuk kami Muazzah yang 800 tahun yang lalu. Ada lagi yang mecah? Ya jelas. Dikit saya kotor, ini banyak. Enggak dikit juga nih. Iya, sedikit benar-benar ya. Ya namanya saya manusia, insya Allah ya saya akan meluruskan kelalaian saya. Yang nimbal-nimbal nih kubun. Putri ya, Putri yang cantik. Kenapa? Ya.
Mohon maaf putri yang cantik ya, keturunan dari kami keluarga besar Tuyuk Muazzah yang 800 tahun yang lalu. Itu kan di rumah ada di rumah pengiran kami ini kan ada benda pusaka namanya keris putih tadi, keris singa Singa putih atau sekarang adalah singa kalang. Ya, jadi sekarang kita ya ada saksi semua ya harus diganti namanya yang aslinya singa putih. Seperti itu ya. Alang ada dia pandai melayang, penyiram singa. Alang, aslinya singa putih. Pasangannya sekarang di ya, kalang juga langka. Mandang, ya, karena memang langka. Alang, ya benar. Tapi aslinya singa putih ya, keris singa putih. Kalau boleh tahu, pasangannya singa putih yang ada di rumah pangeran kami ini yang laki-laki apa yang perempuan? Godabel goibnya. Hah? Tunggal. Oh, memang gak ada pasangannya. Jadi palsu semua air museum-museum itu. Memang gak ada di museum itu. Oh, memang tunggal ya. Oh, jadi nggak ada pasangannya. Ada beda lagi, bukan pasangan itu. Apa? Coba boleh tahu? Berupa keris juga, lebih kecil? Sama. Di mana sekarang posisi benda itu, keris itu? Daerah mana itu? Desa? Desa Maung. Bisa mau. Jentuyuknya saja jentuyuk. Jentuyuk. Oh iya 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 Om. Oh, kira lagi pasang nih beda mana ya jadi. Ada sama Maung dulu bilang. Sendang jentuyuk. Tuyuk singa dulu bilang. Oh lain. Jentuyuk lain. Tanyakan Kasim dia. Iya, jangan tuyuk singa. Iya doh, jangan tuyuk singa kan? Jangan tuyuk singa. Jadi ada satu benda keris itu lagi ada di daerah Penekolan sekarang di situ ya, di Penekolan artinya kan. Tapi bukan bukan jodoh dia, beda lagi ya, bukan pasangannya. Dulu Desa Maung namanya dulu ya, alhamdulillah kami tahu namanya sekarang. Dulu Desa Maung. Seperti itu ya. Ada lagi yang diceritakan Putri, silakan. Selain benda-benda itu, sejarahnya 800 tahun yang lalu. Boleh kalau diizinkan. Boleh. Silahkan. Ceritakan ayah dan bundamu. Masa lalu. Gak apa-apa biar kami hujan-hujanan semua, gak apa-apa. Benar gak apa-apa. Jangan Put. HP-nya basah. Oh ya, Put, HP-nya basah, Put, kasihan Put. Ya juga sih, mohon maaf. Sharing sebelum sharing. Nah, silakan. Tapi lagi dah, aku udah lupa dah kronologinya.